Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat akan melakukan praktik dan menjelaskan bagaimana penerapan resonansi bunyi pada gelas kaca. Saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok masing-masing. Yang pertama yaitu saya, Muhammad Fadlir Salefi, nomor urut 26. Saya Abdurrahman Hizbullah, nomor urut 3. Saya Jaladinul Kresan, nomor urut 15. Saya Muhammad Farid Fadila, nomor urut 28. Selanjutnya, mari kita melakukan praktikum resonansi bunyi pada gelas kaca. Baik, saya akan melakukan praktek resonansi bunyi pada gelas kaca. Yang pertama, di sini ada gelas kaca yang berisi air full. Yang kedua, ada air berisi 3/4. Di sini ada 1/2 dan di sini ada 1/4. Baik, saya akan mencoba dari air yang full dulu. Di sini masukkan 3 ruas jari ke dalam air, lalu putar di bibir-bibir gelas. Baik, saya akan melakukan percobaan pada gelas kedua. Lakukan dengan hal yang sama. Baik, di sini ada gelas air yang berisi 1/2 air. Lakukan juga dengan hal yang sama. Dan yang terakhir, ada air yang berisi 1/4. Kita akan coba juga. Pada percobaan pertama dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lebih rendah dan berat. Pada percobaan kedua, suara yang dihasilkan gelas yang berisi 3/4 air akan menghasilkan suara lebih sedikit nyaring dari percobaan pertama. Pada percobaan yang ketiga, gelas yang berisikan 1/2 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya. Pada percobaan gelas yang keempat, gelas yang berisikan 1/4 air, suaranya lebih terdengar jelas dan lebih nyaring dari percobaan ketiga sebelumnya. Mengapa suara yang dihasilkan lemah dan berat? Itu karena pada percobaan pertama pada gelas yang berisi full air tidak terdapat kolom udara. Makanya suara yang dihasilkan lemah dan berat. Pada percobaan kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan pertama? Itu karena pada gelas yang berisi 3/4 air masih terdapat kolom udara. Makanya suaranya lebih sedikit nyaring dari gelas yang pertama. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan kedua dan pertama? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisikan 1/2 air lebih besar daripada kolom udara yang dimiliki oleh gelas kedua dan gelas pertama. Itulah yang menyebabkan suara yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada gelas kedua dan gelas pertama. Pada percobaan keempat, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan sebelumnya? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas 1/4 lebih banyak daripada gelas ketiga, kedua, dan pertama. Karena itulah suara yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas ketiga, kedua, dan pertama. Tadi kan sudah dijelaskan kalau sumber getarannya adalah gelas yang disentuh. Nah, gelas yang disentuh supaya menghasilkan bunyi. Peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Jadi, yang ikut bergetar adalah udara yang ada di dalam gelas itu. Di dalam gelas kan memiliki jumlah air yang berkurang di setiap gelasnya. Nah, tujuan dari menuangkan air adalah untuk memperbesar kolom udara. Nah, itulah yang mempengaruhi kuat, lemah, atau nyaring, atau tidaklah bunyi yang dihasilkan. Jadi apa sih hubungannya praktikum ini dengan resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Yang ikut bergetar apa sih? Yang ikut bergetar adalah udara yang ada pada gelas. Sumber bunyinya adalah gelas yang disentuh. Jadi, peristiwa resonansi pada gelas kaca sudah kita buktikan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari praktikum kita tadi adalah peristiwa yang dialami oleh udara yang ada dalam kolom udara, itulah yang menghasilkan bunyi. Maka besar kecilnya suara ditentukan oleh kolom udara yang ada.
semakin banyak kolom udara yang ada, maka semakin nyaring dan besar bunyi suara yang dihasilkan. Sedangkan sebaliknya, semakin sedikit kolom udara yang ada, maka semakin berat dan kecil suara yang dihasilkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami praktek dan jelaskan pada materi resonansi bunyi yang terjadi pada gelas kaca. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.